Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Andita Nuraini dengan NIM 1909103002016 dari Gerakan Sosial kelas B. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Global Diffusion of Protest. Nah, buku ini merupakan buku yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada kita tentang asal-usul, urusan, keputusan, dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak tradisi pemikir, baik itu lintas negara Eropa maupun lintas benua. Dalam analisis protes dalam buku ini memiliki dua tujuan, yaitu satu tujuan teoritis dan juga empiris. Pada tingkat teoritis, pendahuluan volume serta bab-bab individual akan membahas tentang tiga perdebatan, dan dari sudut pandang empiris, volume ini menganalisis protes di wilayah dunia yang jarang ditangani oleh studi gerakan sosial. Salah satunya dengan melihat bentuk farming organisasi protes, dan yang dimana penelitian di sini menunjukkan suatu ide-ide menyebar di daerah. Pada buku tersebut juga dijelaskan pada bab 1 terkait gerakan sosial dalam neoliberalisme akhir, yang dimana pada tahun tepatnya 2013 ketika siklus protes politik kontroversial yang muncul kembali di seluruh dunia. Dari protes yang terjadi di belahan dunia yang paling berbeda, di antaranya Turki, Brazil, Venezuela, Afrika Selatan, Bosnia, Bulgaria, yang dimana volume ini akan membahas tentang tiga debat utama yang didorong oleh protes dampak dari akhir neoliberal global, yang dimana ekonomi pada gerakan sosial, perkembangan politik kontroversial di bawah ini, demokrasi otoriter, dan munculnya identitas kolektif baru. Selain itu pula, pada tahun 2011, protes dimulai di negara-negara seperti negara Portugal, Irlandia, Italia, Yunani, Spanyol, dan yang paling menderita akibat krisis keuangan. Namun sebaliknya di tahun 2013 berkembang di negara-negara yang dianggap sebagai pemenang dalam hal ekonomi. Di antaranya ada negara Brazil, Venezuela, Turki, Afrika Selatan, dan terkadang krisis neoliberalisme akhir juga disajikan sebagai titik kritis yang membawa suatu perubahan drastis, meskipun dalam hal ini dibatasi oleh struktur yang ada sebelumnya. Gerakan sosial itu sendiri telah menghasilkan titik-titik kritis melalui gelombang protes berkelanjutan. Selain itu pula, gelombang protes mulai di kota-kota global. Perkembangan neoliberal mengubah dimensi spasial material kehidupan sosial, namun juga makna simbolik ruang serta pemaksaan dan perlawanan terhadap tatanan sosiospasial yang dominan. Dalam hal ini, Terborn mencatat bahwa kritik terhadap neoliberalisme datang dari suatu populasi prakapitalis, ekstrakapitalis, akan tetapi juga kelas pekerja atau lapisan kelas menengah yang muncul. Neoliberalis muncul dan berkembang dalam suatu tipe lingkungan budaya tertentu dengan beberapa pesimisme tentang suatu kapasitas subjek kolektif. Nah, di sini juga Zygmunt Bauman telah menemukan di modernitas cair dimensi budaya dari konflik yang muncul. Ini menyiratkan ketidakamanan dan fleksibilitas yang membuat identitas kolektif sulit untuk dikembangkan. Pada buku tersebut, tepatnya di bab 2, dijelaskan oleh Donatella yang membahas tentang semangat Gezi dengan pendekatan relasional pada suatu peristiwa protes yang mana pada saat itu dimulai di Gay Park pada tahun 2013 yang menyatukan koalisi multikelas aktor kolektif dan individu di jalanan. Para pengunjuk rasa sering digambarkan sebagai plural dan heterogen dalam hal jenis kelamin, usia, agama, latar belakang,
latar belakang etnis, dan bahkan latar belakang ideologi tradisional. Selain itu pula, pada bab 2 ini membawa suatu perspektif relasional ke struktur dan agensi di seluruh pemberontakan Taman Gezi di Turki, yang mana dalam memahami dinamika spasial politik yang terjadi selama mobilisasi, penulis membahas dan menguraikan secara kritis tentang hubungan kelas pemerintah otoriter dengan politik yang kontroversial dengan agen protes. Pemberontakan Taman Gezi muncul sebagai suatu yang intens yang pecah dengan normal. Hal ini seperti yang terjadi di Spanyol, Mesir, Yunani, dan Amerika Serikat selama gelombang protes menentang penghematan, yang mana momen-momen tersebut memiliki kapasitas untuk menghasilkan efek transformatif pada aktor kolektif dan individu. Pada bab 3 membahas terkait kebangkitan populer Brazil yang memperhitungkan permulaan siklus pertikaian baru, protes perkembangan pada isu-isu ruang dan penggunaan kota. Pada tahun 2013 di bulan Juni, Brazil bergabung dengan kelompok negara yang mana pemberontakan rakyat besar-besaran melanda negara itu dari utara hingga selatan. Ketika sebagian besar dunia dilanda krisis keuangan internasional, ekonomi Brazil masih tumbuh, upah minimum meningkat, dan program sosial distributif berkontribusi untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan mengeluarkan jutaan orang dari kemiskinan. Selain itu pula dijelaskan terkait gambaran singkat tentang konteks sosial dan politik di Brazil selama bertahun-tahun sebelum tahun 2013. Buku tersebut juga dijelaskan, yaitu tepatnya pada bab 5, membahas tentang pembantaian Marikana dan protes buruh di Afrika Selatan. Selain itu pula dalam hal ini menangani pemerintah yang muncul dari gerakan sosial masa lalu. Gelombang protes 2013 di Afrika Selatan yang menargetkan ketidaksetaraan berkelanjutan serta konsepsi demokrasi yang eksklusif. Kegagalan Afrika Selatan pasca 1994 mulai didominasi oleh satu partai. Korupsi makin meluas, kekerasan endemik, kemiskinan dan kesenjangan semakin meluas. Kasus yang terjadi di Amerika Selatan luar biasa karena tidak seperti yang terjadi di negara-negara lainnya, di mana dikte ekonomi neoliberal telah dipaksakan pada penduduk. Pada bab 6 dijelaskan terkait keadaan yang aneh dari narasi penghematan dalam protes Bulgaria 2013, yang dimana Giulia Rone melihat bagaimana bergerak ke timur bahwa protes 2013 Bulgaria juga memobilisasi atas ketidakpuasan dengan kualitas sosial dan politik demokrasi. Selain itu pula, pada bab ini juga menawarkan terkait analisis perkembangan politik dan ekonomi yang mengarah pada protes Bulgaria, yaitu pada tahun 2013, dan juga berbagai framing keluhan yang diajukan oleh para pengunjuk rasa. Selain itu pula, pada tahun 2013 terkait protes yang dimana menanyakan kualitas demokrasi yang dibawa oleh peristiwa 1989, diketahui terkait transisi menuju demokrasi di Bulgaria terjadi bukan sebagai suatu akibat dari kekerasan, mobilisasi, dan protes, melainkan kudeta elit yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Bulgaria, yang dimana mencoba untuk menyelamatkan kekuasaan mereka di saat blok Uni Soviet jatuh. Dan pada tahun 2013 juga, sekitar akhir Januari, protes dimulai di dua kota besar, yaitu Bulgaria dan Goce Delsiv, yang dimana masyarakat memprotes tagihan listrik yang tinggi dengan membakar secara simbolis di depan
CIZ, perusahaan distribusi listrik Ceko, yang mana bertanggung jawab atas wilayah itu. Selanjutnya juga, pada bulan Februari, 2 mobil milik perusahaan distribusi listrik dibakar. Bukan hanya itu saja, protes ribuan orang memprotes lebih dari 15 kota besar Bulgaria. Hingga pada puncaknya yaitu pada tanggal 17 Februari, protes dari ratusan ribu orang dimobilisasi lebih dari 35 kota di seluruh negeri. Semakin meluasnya jangkauan negara-negara yang turut serta atau terlibat dalam gelombang protes, peluang dalam menyelidiki kecenderungan umum dalam gelombang protes menjadi meningkat. Dalam efek kelas, neoliberalisme yang dimana tercermin dalam basis sosial. Dalam hal ini, penulis mencatat kecenderungan umum proletarisasi kelas menengah dan kemiskinan kelas pekerja yang menghasilkan suatu mobilisasi multikelas untuk menghadapi tantangan sosial dan politik dari apa yang telah didefinisikan sebagai titik krisis neoliberal. Gerakan sosial harus mengandalkan kapasitas aksi protes. Gerakan sosial di masa kritis sering didefinisikan melalui dua kategori gerakan, gerakan tandingan atau gerakan antisistemik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Global Diffusion of Protest. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.